Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan untuk yang kurang sehat, semoga cepat Allah pulihkan, cepat sembuhnya, agar kita bisa belajar bersama-sama lagi. Alhamdulillah, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Kalian ditakdirkan untuk belajar matematika bersama ibu lagi di kelas 11. Semoga ibu bisa membantu kalian dalam memahami materi matematika ini. Ibu mengajar di kelas 11 IPS 1 sampai IPS 5. Jadi untuk perihal tugas, nanti kalau misalnya kalian mau nanya, boleh nanya ke teman yang ada di 11 IPS 1 sampai 11 IPS 5. Oke, seperti yang ibu sudah bilang di pertemuan sebelumnya, karena kemarin kalian sudah mencatat, jadi pada pertemuan hari ini ibu akan menjelaskan contoh dari induksi matematika. Ibu akan jelaskan satu contoh dulu. Oke. Nah, isilah 1,5, 10, 20, 40, 80. Maksudnya apa ini? Nah, yang pertama, berapa jumlah dua bilangan positif dimulai dari 1? Dua bilangan positif dimulai dari 1. Berarti 1, 2. Jumlahnya 1 tambah 2, 3. Berapakah jumlah 3 bilangan bulat positif dimulai dari 1? Kalau 3 berarti yang dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3. Hasilnya berapa? 6. Berapakah jumlah 4 bilangan bulat positif dimulai dari 1? Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya 10. Ya, itu pengantar untuk induksi matematika. Dan berapakah jumlah n bilangan bulat positif dimulai dari 1? Nah, untuk menentukan ini, maka kita menghitungnya dengan menggunakan induksi matematika. Oke, kita lanjut. Induksi matematika. Induksi matematika itu apa sih? Ternyata cara atau teknik membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan atau metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Jadi induksi matematika ini adalah kita belajar membuktikan suatu pernyataan matematika atau suatu persamaan matematika di mana pernyataannya itu harus terbukti. Oke. Selanjutnya, contoh dari soalnya itu adalah PN, pernyataan dalam N. Jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan N adalah N dikali N plus 1 per 2. Buktikan bahwa PN bernilai benar. Lanjut. Selanjutnya, induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam satu himpunan kebenaran dan hanya sejumlah langkah terbatas. Prinsip kerja induksi. Nah, dalam mengerjakan induksi matematika itu, yang pertama adalah, misalkan PN adalah pernyataan mengenai bilangan bulat positif. Jadi pernyataannya dimisalkan dengan PN. Yang kedua, kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif. Oke. Langkah pertama ada pernyataan PN. Langkah kedua kita ingin membuktikan bahwa si PN itu benar. PN. Langkah ketiga, untuk membuktikan pernyataan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa 1. PN yang pertama adalah benar. Yang kedua, jika K benar, maka PK plus 1 juga benar untuk setiap K lebih dari sama dengan 1. Ini K ya maksudnya. K sama N sebenarnya sama aja sih, tapi untuk pengerjaannya di langkah kedua biasanya menggunakan K. Jadi biar nggak ketukar dengan soal. Kalau soal pakainya PN, tapi kalau dalam kita mengerjakan itu pakainya PK. Oke ya, sampai sini paham? Selanjutnya, nah, langkah pertama, langkah ke-1 dinamakan langkah dasar, sedangkan langkah kedua dinamakan langkah induktif. Jadi, dalam mengerjakan soal induksi matematika, kalian itu hanya menggunakan dua langkah saja. Yang pertama langkah dasar, yang kedua langkah induktif atau pembuktian. Nah, langkah dasar berisi asumsi atau mengandai-andai. Jadi, si N-nya itu diganti dengan 1 biasanya. Nanti di saat langkah induktif baru si N-nya diganti dengan K. Karena pembuktian dalam matematika itu sebenarnya tidak sah kalau hanya dengan angka.
saja, tetapi harus dengan huruf juga. Nah, hipotesis induksi digunakan untuk mendukung langkah induksi. Hipotesis itu pendapat. Oke, bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah menunjukkan bahwa PN benar. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas contoh 1. Contoh 1 ini yang sudah kalian catat di buku catatan kalian. Bisa dibuka buku catatannya atau bisa perhatikan video ini dulu ya. Oke, buktikan bahwa ini pernyataannya. Buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Kita harus membuktikan bahwa jumlah bilangan ganjil positif pertama itu adalah n kuadrat. Nah, tadi kan di yang pembukaan kita sudah bisa ya, kalau misalkan dari angka 1, 2 bilangan positif pertama kalau dijumlahkan berarti 1 ditambah 2. Tapi kita nggak tahu kalau misalkan yang dimintanya itu adalah sampai tak terhingga. Jadi misalkan tolong jumlahkan 1000 buah bilangan ganjil positif pertama. Kita emang mau hitung dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 1000? Kan nggak mungkin. Kalau di sini yang diminta adalah buktikan bahwa jumlah n buah itu adalah n-nya belum diketahui. Jadi kita harus menentukan rumusnya dulu untuk mengetahui itu. Nah, ternyata kita ketahui bahwa pola bilangan ganjil positif itu adalah 2n min 1. Ini adalah rumus untuk kita mencari bilangan ganjil. Nih, kalau nggak percaya gini. Bilangan ganjil ke-1 itu kan 1, bilangan ganjil kedua itu kan 3, bilangan ganjil ketiga itu 5. Nah, kalau kita mau cari bilangan ganjil ketiga, berarti 2 kali 3, 6, 6 kurangi 1, 5. Jadi kayak gitu. Ya, itu pola bilangan ganjil. Nah, yang akan kita tunjukkan adalah kita akan tunjukkan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah ditambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Jadi kita nggak tahu tuh di sini tuh angka berapa karena di sininya tak hingga. Jadi misalkan PN sama dengan PN adalah persamaan PN sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Oke, kita kan mau menyelesaikan pernyataan contoh 1 ya, dimana kita akan mencari jumlah, kita akan membuktikan pernyataan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah tak hingga tambah 2n min 1 itu sama dengan n kuadrat, atau jumlah bilangan ganjil itu sama dengan n kuadrat. Jadi gini, misalkan gini, 1 tambah 3 tambah 5 itu adalah 3 buah bilangan ganjil pertama. Itu 3 buah ya, ada 1, ada 3, ada 5. Dalam menghitung 3 buah bilangan ganjil pertama, itu caranya yaitu 3 pangkat 2. 3-nya dari mana? 3-nya dari 3 buah bilangannya itu. Nah, berarti kalau 5 buah bilangan, Bu, berarti hasilnya itu adalah 5 pangkat 2. Nah, kok bisa gitu? Buktinya gimana? Ya buktinya misalkan gini, 1 tambah 3 berapa? 4. 4 tambah 5, 9. Nah, tadi kata Ibu 3 pangkat 2. Kalau 3 buah bilangan pertama, iya, 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 kan 9. Nah, sebenarnya membuktikan seperti itu sah-sah aja, tetapi kalau dalam matematika itu tidak matematis ya. Itu hanya menggunakan logika angka aja. Nah, makanya dalam induksi matematika kita harus membuktikan secara matematis. Oke? Langkah yang pertama yaitu mengganti nilai n dengan 1. N sama dengan 1. N kuadrat yang diganti adalah yang nilai yang paling ujung, yang ruas kanan. N kuadrat sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Iya. N kuadrat sama dengan 1. Sekarang balik lagi, apakah bilangan pertama dari pernyataan yang tadi itu 1? Ya, bilangannya memang 1, dan ini hasilnya juga 1. Ternyata benar. Selanjutnya, langkah kedua itu adalah langkah induktif. Nah, andaikan PN benar, yaitu pernyataan dari ini. Nah, ini kita anggap benar karena ini adalah suatu pernyataan atau rumus yang sudah yang sudah dicari oleh ilmuwan-ilmuwan. Jadi kita hanya membuktikan saja, hanya tugas membuktikan saja dan mempelajarinya. Nah, ini dianggap sebagai benar. Nah, maka kalau ini benar, catatlah bahwa bilangan ganjil positif ke n adalah 2n min 1. Nah, kalian harus ingat bahwa rumus bilangan ganjil ke 5 berarti tinggal diganti n-nya dengan 5, ke 100 berarti n-nya tinggal diganti dengan 100.
Selanjutnya, nah, langkah induktif itu adalah mengganti si N dengan si K. Kenapa? Karena kita akan membuktikan pernyataan ini dengan si K. Apakah pernyataannya benar atau tidak. Jadi nanti ruas kirinya akan dirubah sama dengan ruas kanan atau ruas kanannya yang kita rubah. Nah, ini cukup mengganti si N. Si N ini diganti dengan si K. PK. N kuadratnya jadi K kuadrat. Kita harus memperhatikan bahwa PK plus 1 juga benar. Nah, ini kita anggap benar karena kita buktikan bahwa dimana kalau K ditambah 1 juga benar. Nah, berarti si K ini berarti diganti dengan K plus 1. Ya, si K ini juga diganti dengan K plus 1. Tapi 2K-1-nya ditambah 1 lagi. Jadi gini, ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah, yang ininya tetap 2K-1 ditambah 1 lagi. Yang di sini 2K-1, tapi K-nya yang di sebelah sini diganti dengan K plus 1. Ya, selalu seperti itu. Ya, jadi setelah bilangan sebelumnya kita buat bilangan satu lagi dengan rumus bilangan ganjil yaitu 2n-1, di mana n-nya kalau yang ini kita ikutin dari sini, 2k-1 yang ini k-nya diganti dengan k plus 1. Min 1-nya tetap sama dengan, nah ini k plus 1 kuadrat dari mana? Dari sini. Nih, ngeganti si k dengan k plus 1 sehingga nilainya jadi k plus 1 kuadrat. Oke. Nah, sehingga kita lihat ya. Ini sampai sini sama. Oke, ini sama ini sama. Sama dengannya sama. Nah, yang ini K plus 1 kuadrat, kenapa bisa dirubah menjadi seperti ini? Oke, kita lihat bahwa di sini K plus 1 kuadrat itu nilainya adalah ini, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2K-1 tambah 2K plus 2 kali K plus 1 min 1. Berarti kita bisa ngeganti ini K plus 1 kuadrat dengan nilai yang ini juga, karena ini nilainya sama. Ini tulis tetap, yang ini diganti dengan yang ini, tulis di sebelah sini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2K-1 tambah 2K plus 1 min 1. Nah, selanjutnya, yang ini yang ibu garis ungu, ini kenapa bisa jadi K kuadrat? Balik lagi ke sini. Lihat, 1 tambah 3 tambah 5 tambah hingga tambah 2K min 1, itu nilainya sama dengan ini kan? Dan ini sama dengan K kuadrat. Berarti ini bisa diganti dengan K kuadrat. Selanjutnya ini turunkan, ini 2K dari 2 dikali K, 2 kali 1, 2, min 1. Oke. Sehingga K kuadrat ditambah 2K-nya turun, 2 min 1. 2 min 1 itu 1. Nah, sekarang kita faktorkan bahwa K kuadrat ditambah 2K plus 1 itu adalah nilai dari K plus 1 dikuadratkan. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa hitung ini ya, diuraikan apakah hasilnya ini. Dan sekarang kita balik lagi bahwa K plus 1 itu adalah K dan K itu adalah N, berarti terbukti. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah, ini ada latihan dari ibu. Yang pertama, untuk setiap rumusan PK yang diberikan, tentukan masing-masing PK plus 1. Yang ini tolong ganti K-nya dengan K plus 1 aja. Ya, untuk A dan B tolong ganti K-nya dengan K plus 1. Kalau udah diganti, jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Untuk yang nomor 2 ini, tolong buktikan dengan rumus induksi yang barusan ibu jelaskan. Ya, kalau misalkan ada yang kurang paham lagi, bisa WhatsApp ibu. Oke, terus selamat belajar. Nanti dikumpulkan di GCR-nya paling telat sebelum paling telat nanti ibu cek di tenggatnya ya. Nanti kalian cek di tenggatnya paling telatnya kapan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk yang sudah belajar hari ini. Tetap semangat selalu karena masa depan ditentukan oleh kalian di hari ini. Terima kasih. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.